sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Seperti apa pesannya Pak? Ya maksud saya itu ya kalau bahas anggaran kita usahakan semua di e-katalog aja. Gitu. Nah kalau misalnya seperti itu sebenarnya seperti apa sih Pak biasanya markup anggaran yang terjadi nih Pak? Ya kadang-kadang kita bisa ada oknum sudin lain segala macam. Tugas DPRD kan pengawasan. Nah harusnya kalau ada oknum sudin main kan DPRD bisa memotong kan. Nah itu yang mesti dibantu waktu menyusun anggaran itu. Kan terbukti kan hasil audit BPKP kemarin kan. Banyak sekali yang di markup, banyak sekali anggaran yang ganda. Nah, ini berarti kan ada pengawasan yang kurang atau ada oknum di dalam yang main kan. Nah kita harap yang baru ini bisa tuh lebih baik yang barunya. Ya pola-pola kejadian seperti hasil audit BPKP tidak terjadi lagi, itu yang penting. Ada langkah yang diinginkan nggak Pak biar penyalahgunaan anggaran tidak dilakukan lagi oleh yang baru-baru ini? Kita udah bikin sistem e-budgeting, terus kita dorong semua barang di katalog, di LKPP. Dan kalau memang ada oknum yang ngeyel macam-macam, kita putuskan nggak usah dibahas anggarannya. Kita pakai anggaran tahun lalu, itu aja caranya. Ya. Baru untuk wakil sendiri Pak? Wakil, ya kita terserah partai lah. Buat saya sih kriterianya harus jelas saja. Mau kerja keras, tidak terima suap, dan taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Kadang-kadang kan konstituen kita, partai-partai kan suka minta macam-macam. Kalau permintaannya tidak sesuai konstitusi, harus pilih konstitusi. Biar ditinggal konstituen, saya nggak peduli. Dipecat partai juga saya nggak peduli. Kalau memang partainya udah tidak sesuai konstitusi. Nah, kita butuh wakil seperti itu. Katanya ada calon kandidat Boy Sadikin sama Muhammad Sanusi gimana Pak? Nah itu dari partai terserah mereka lah. Mereka memenuhi syarat itu atau tidak, kita lihat aja kriterianya. Ya. Terima kasih Pak. Izin bisa. Rumah sakit yang ada kayak gitu. Iya, dia nggak ngerti. Sebetulnya tinggal koordinasi dinas sosial, selesai Pak. Datang di Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara pembukaan Rakerda KPAP DKI Jakarta dan Rakerwil KPAK SDKI Jakarta, Senin 25 Agustus 2014. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadir. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan.
Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Kota Jakarta beserta seluruh undangan yang hadir di tempat yang nyaman ini. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar supaya kegiatan awal dari rapat kerja daerah KPA Provinsi DKI Jakarta sampai ke tingkat kota dan kabupaten administrasi bisa berjalan baik dan lancar. Pembacaan doa kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau limpahkan kepada para pemimpin kami yang telah Engkau limpahkan kepada masyarakat dan bangsa kami. Engkau pemilik Arsy Agung yang berkuasa atas segala sesuatu, kepadamulah kami bertawakal dan kepada Kamu pula lah kami mohon perlindungan. Pada kesempatan hari ini kami hadir di dalam ruangan ini. Pelaksanaan rapat kerja daerah ini adalah sangat berarti dan bermakna bagi kami, khususnya dalam rangka upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Billahi taufiq wal hidayah wal amkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKI Jakarta, kepada Ibu Rohana Manggala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Sekretaris KPA Nasional, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Deputi Dr. Foni, yang terhormat lembaga donor HCPI dan SUM, yang terhormat para wakil wali kota se-DKI Jakarta, para kepala SKPD, yang terhormat para KPAP dan KPAK, para peserta Rakerda dan Rakorwil. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, perkenankan kami akan melaporkan hal-hal pelaksanaan rapat kerja daerah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Pertama, acara pembukaan rapat kerja daerah sekaligus rapat kerja wilayah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada hari ini, Senin 25 Agustus 2014, bertempat di ruang rapat lantai 22 Balai Kota. Peserta yang diundang sebanyak 125 orang berasal dari KPA Nasional, para pimpinan SKPD, UKPD, lembaga terkait di tingkat provinsi dan tingkat wali kota, kabupaten administrasi se-DKI Jakarta, serta unsur perguruan tinggi, forum LSM, peduli AIDS, dan mitra internasional. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya acara Rakerda ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh hasil pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta, beserta hambatan dan permasalahannya, serta menyusun rencana tindak lanjut sebagai usulan kegiatan untuk tahun 2015. Melalui pelaksanaan Rakerda ini juga diharapkan agar seluruh unsur yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS di seluruh jajaran wilayah Provinsi DKI Jakarta akan dapat bekerja secara lebih optimal agar dapat berhasil dengan baik. Kemudian bahwa pada saat ini kondisi untuk DKI Jakarta adalah pada peringkat keempat setelah Papua, Papua Barat, dan Bali. Selanjutnya, selesai dari acara pembukaan ini,
akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Rakerda di Hotel Pajajaran Bogor selama 3 hari, dimulai dari nanti siang pukul 13 sampai dengan tanggal 27 2014. Bertindak sebagai narasumber dalam acara Rakerda ini adalah Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ketua Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, HCPI, SUM 1 dan SUM 2. Untuk mengawali dan mensukseskan acara ini, kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur selaku Ketua Pelaksana KPAP DKI Jakarta kiranya berkenan membuka secara resmi acara ini sekaligus memberikan sambutan pengarahan kepada kami semua para peserta Rakerda KPAP DKI Jakarta. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka secara resmi acara Rakerda KPAP DKI Jakarta dan Rakerwil KPAKasa DKI Jakarta. Kepada Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Foni dari Deputi Bidang Program mewakili KPA Pusat Nasional ya namanya. Yang saya hormati asisten para kepala dinas, para wali kota, wakil. Yang saya hormati Sekretaris Komisi Penanganan AIDS Ibu Rohana dan jajarannya, juga para undangan yang hadir. Yang saya hormati Mr. Anton Schneider, juga Mr. Matt dari program SAM 1 Hertz International itu Istanbul. Seluruh yang hadir, para peserta, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ya, pertama-tama kita terima kasih untuk kerja keras Bapak Ibu, khususnya Ibu Rohana. Saya paksa beliau untuk bertahan ini. Saya hanya namanya saja, tapi yang kerja ini di sini tentu yang kerja adalah para puskesmas. Nah, di dalam Rakerda dan Rakerwil ini yang perlu kita samakan adalah persepsi kita. Persepsi kita apalagi kepala daerah seperti wali kota, ketika dengan masyarakat, dengan tokoh agama, ini mesti disampaikan. Kadang-kadang menafsirkan sebuah firman Tuhan itu kita bisa sangat susah, tapi disitulah kita butuh sebagai pejabat untuk mengatakan kebenaran, walaupun itu kadang-kadang tidak populer. Nah, saya suka dicap orang itu seolah-olah sekuler. Memang negara kita sekuler kok, tapi kita ini bertuhan. Nah, ini adalah fakta. Ketika sebuah kenyataan, misalnya tadi Ibu Foni juga bilang, yang bertumbuh 2 kali lipat itu justru laki-laki. Ini selain memakai obat juga mungkin hubungan sesama jenis. Kita bisa takut mengatakan itu gitu loh. Padahal ini adalah fakta dunia sekarang. Jadi kalau saya juga ledek-ledekan itu sama wartawan, ada wartawan yang perutnya agak buncit gitu ya, ada yang ramping gitu kan. Terus yang buncit jawabnya enteng banget. Ah, yang badan bagus-bagus ngapain? Mirip laki-laki lain kok. Jadi laki-laki yang badan bagus itu mirip laki-laki lain katanya, bukan mirip perempuan. Artinya apa? Itu sudah menjadi sebuah isu yang sudah terjadi. Loh, kok kita mau marah-marah? Kalau kita ingat cerita-cerita kitab suci, cerita Sodom dan Gomora, itu juga sudah ada di zaman para nabi gitu. Makanya sampai Tuhan marah, dan bukan Tuhan mengutuknya langsung dibunuh. Tuhan sudah janji nggak ada lagi Sodom dan Gomora kok. Makanya diturunkan nabi segala macam untuk didik orang. Nah, saya kira konsep pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tafsiran ini yang harus para kepala daerah atau orang di lapangan sampaikan. Kalau kita juga diomongin, kita jadi munafik, pura-pura juga sok suci, nggak berani mengatakan kebenaran, langsung dibawanya jadi liar. Karena pemimpin harus mengatakan benar, ini fakta.
terjadi peningkatan dari kaum homoseksual bisa seperti itu, tidak pakai kondom. Ini fakta. Kita harus berani gerakan orang seperti VCT. Saya pernah bilang waktu kita tes, waktu voluntary consulting testing itu, saya ingin semua orang Jakarta harus tahu status HIV-nya. Kalau orang operasi pasti dites. Pasien itu tahu tidak tahu. Kalau Anda mau lakukan operasi di rumah sakit, pasti dokternya diam-diam akan tes. Nah sekarang bagaimana orang yang tidak ada operasinya? Dia harus tahu statusnya. Dan ini bukan suatu hal yang menakutkan, harus dibantu. Nah ini tinggal kita di demo pakai kondom. Saya masa bodoh hadapin aja, saya ngomong. Bapak kayak di media. Nah ini penting para wali kota dan wakil wali kota yang hadir ini. Bapak-bapak ada di puskesmas nggak boleh begitu unsur agama masuk, kita udah nggak berani ngomong gitu loh. Saya mau tanya, di dunia ini siapa yang tidak pernah buat dosa? Kasih tahu saya. Kalau ada, saya mau merangkak ikutin dia jalan berapa kilometer, saya merangkak ikutin dia. Jadi nggak usah jadi orang yang munafik gitu loh. Ini fakta, ada ancaman. Bagaimana kalau istrinya? Bagaimana kalau dia itu istilahnya apa ya? Biseks atau apa itu ya? Dia juga begitu, ini udah meningkat di Jakarta, dia menikah lagi sama perempuan yang baik-baik dan punya anak, dan istrinya terjangkit. Bagaimana yang kerudung yang terjangkit? Apa nggak lebih bahaya? Jadi apakah orang pakai kerudung pasti tidak akan terjangkit HIV? Siapa bilang? Kalau hari ini ada bom meledak di sini, mau ateis, mau percaya Tuhan sama-sama mati kita kok di situ, pasti sama. Tinggal kepercayaan kita aja, satu ke surga, maka ke neraka gitu aja kan. Nah saya kira ini yang lebih penting. Saya harap raker dan rakerwir ini kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan. Adanya komisi penanggulangan AIDS ini karena dianggap setelah reformasi puskesmas-puskesmas yang berkewajiban dinas-dinas di sana tidak bekerja sebetulnya. Makanya ada komisi untuk mengawasi, untuk memperjuangkan ini. Sebetulnya tidak perlu ada komisi kok. Kenapa ada KPK? Kan dianggap jaksa polisi nggak kerja, kan dianggap itu kan. Tidak perlu ada komisi sampai 72 atau berapa. Saya waktu di komisi 2 DPR RI, saya kan bubarinnya komisi-komisi. Untuk apa? Tapi faktanya yang ada tidak bekerja. Nah ini sekali lagi saya harap puskesmas di pasar-pasar harus dorong untuk VCT ini. Harus kita biayain, kalau dia tahu kita harus berani menggalakkan kondom. Saya mendorong orang pakai kondom bukan menyuruh orang untuk melakukan hubungan seks bebas. Ini sesuatu hal yang berbeda. Nah ini Bapak Ibu, saya harap di raker dan rakerwir ini konsep ini harus Bapak Ibu punya. Begitu kepala daerah, wali kota, bupati di hadapan kaum ulama, begitu orang agama udah protes yang sempit, langsung seolah-olah iyain. Wah selesai sudah, selesai. Kalau saya lawan dari dulu. Saya nggak peduli. Saya dulu jadi bupati lebih susah. 55% DPRD dikuasai oleh fraksi Bulan Bintang. Itu yang cewek-cewek yang jualan di warung kopi saja itu bisa minta saya tutup. Nah kalau DPRD bisa hampir tiap hari kalau paripurna itu interupsinya itu ngomongin itu. Pak Bupati, mana tuh cewek-cewek itu? Semua warung kopi itu ada cewek-cewek pakai celana pendek. Saya langsung jawab saja. Pakai celana pendek belum tentu berarti dia menjual diri. Apakah orang pakai kerudung tidak ada yang melacurkan diri juga, pura-pura pakai kerudung? Lalu kamu mau ditipu dengan pelacur yang pura-pura pakai kerudung, misalnya seperti itu? Kok lawan? Gak ada urusan, jangan kamu yang sering pakai ke warung-warung. Periksa dulu kalian, saya bilang. Kalian pernah pakai cewek-cewek gak benar gak? Kalau pernah pakai gak usah ngomong sama saya. Aku langsung gituin. Dan saya gak pernah pakai cewek-cewek di warung-warung kopi itu. Langsung kita to the point aja. Nah maksud saya ini yang harus berani kita katakan. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Bukan berarti saya ateis. Kalau bilang saya ateis, sorry saja. Saya kasih tahu kamu, saya tiap pagi baca Alkitab. Mungkin pendeta pun tidak seperti saya sebagian. Dan saya tiap minggu ke gereja. Dan tiap hari saya doa, mau makan semua doa. Jadi jangan bilang saya seolah-olah saya tidak bertuhan mengizinkan seperti ini. Kalau Tuhan mau bikin semua orang kena HIV, kena AIDS, dimatiin bisa nggak? Bisa, doa aja kita bareng-bareng. Gak usah bikin raker-rakerwir, doa bareng aja di halaman Merdeka gitu. Gak usah capek-capek, kita doa bareng saja. Mau pakai jimat apa keluarin, kita doa minta Tuhan yang maha pendengar dengerin kita, mampusin aja sama yang kena HIV, langsung dibawa ke akhirat.
Nah ini hal-hal, saya sengaja ngomong ini, saya pikir setelah saya hampir 2 tahun di sini, persoalan kita tuh apa sebetulnya ketika menanggulangi sesuatu yang agak sedikit sensitif di bidang agama. Kita tiba-tiba jadi orang paling suci, kita nih jadi orang baik, kita nggak berani ngomong. Nah ini yang bahaya. Kita nggak berani lagi ngajarin anak-anak. Saya sampai kritik pendeta, saya bilang kenapa sekarang bisa kekacauan terjadi di pernikahan di gereja? Karena di dalam persiapan pernikahan kalian nggak pernah kasih tahu yang benar gitu. Karena takut kalau pendeta ngomong sesuatu yang berhubungan dengan seks, aduh kurang suci saya nih gitu. Kita nih merasa kurang suci gitu loh. Ini yang bahaya. Sama seperti ditanya kan dari kawan-kawan di DPR RI ketika ada partai agama nonton video porno di paripurna DPR RI ini. Nonton porno kan? Lalu saya ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang melakukan seperti ini? Lalu saya jawabnya apa? Di tengah kawan-kawan lagi di India itu sama mereka. Kalau saya mau ikutin gayanya yang biasa, ya kita harus maklumin dia lah. Ya kan nama juga orang bisa hilaf, tapi itu nggak benar. Kenapa? Karena gue juga lakuin sudah di situ, cuma nggak ketangkep gitu kan. Itu yang umum kita katakan. Saya tidak. Saya pilih kalimat yang sangat tegas. Saya katakan dia lebih baik daripada saya. Mereka kaget. Kenapa? Karena saya ketagihan nonton itu sudah sejak SMP dan gue udah lewat masa itu. Dan dia ternyata umur 50-an baru ketagihan nonton video porno. Makanya sampai paripurna pun jangan tahan dia mau lihat. Nah ini mesti tegas gitu loh. Prosesnya harus kita berani tegaskan kepada semua orang. Ini hidup. Manusia yang baik itu bukan nggak pernah berbuat salah, tapi bagaimana dia tahu itu salah, dia berusaha tidak lakukan lagi. Jadi grafik kita itu bukan plus minus, tapi naik turun, tapi totalnya trennya itu ke atas. Jadi kita lakukan ini, nah ini perlu disadarkan. Banyak orang nggak sadar bahwa hubungan sejenis berbahaya, tidak pakai kondom kalau kamu nakal berbahaya. Nah ini semua harus dikampanyekan. Nah soalnya mau bertobat, tentu kita semua kan beragama, kita semua bertuhan, pendekatannya harus disampaikan. Pertanyaan saya juga sama, saya selalu tanya sama teman saya, berzina sama korupsi sama membunuh sama nggak dosanya? Sama. Jadi hari ini tuh kita tuh jadi konyol gitu. Emang dosa kecil juga sama dosa besar sama masuk neraka. Iya kan, cuma kamu lempar batu kecil ke danau, tenggelam juga. Batu besar tenggelam juga, bunyinya aja beda. Saya tanya sama teman saya, orang perkosa orang, masuk ke koran, masuk ke TV, sama kamu lihat cewek itu pulang ke rumah kamu masturbasi, sama nggak dosa di hadapan Tuhan? Sama. Itu cuma ketahuan aja. Ini persoalannya di mimbar gereja, di mimbar masjid nggak berani khotbah seperti itu. Itu aja masalah kita. Nah saya sengaja cerita begitu gamblang ke Bapak Ibu. Karena yang Bapak Ibu hadapi ini persoalan yang tidak mudah. Ini tidak mudah nih. Ini tiba-tiba dunia ini jadi gila. Saya ada punya teman, dia cerita sama saya. Dia dokter ini. Dia ke salon ini. Temannya juga suami ke salon. Ini salon, ini cewek ke salon. Yang potong rambut ini cowok ini gitu. Dia bisa ngomong gini. Ibu, kalau suami ibu dipinjemin saya semalam, saya jamin dia nggak mau sama ibu lagi. Kaget ini. Ini mau potong liburan aja nih. Kenapa? Ya itu rahasia laki-laki kami itu. Kan kami laki-laki, kita tahu dong servis laki-laki yang enak. Ibu mana ngerti. Semalam aja pinjemin sama saya, selesai ibu nggak mau sama ibu lagi. Inilah dunia kita hari ini di Jakarta. Jadi kalau kita nggak mau cegah dengan baik, ini HIV yang terus naik dan akan membunuh banyak orang Jakarta. Nah kita tidak mau, apalagi 2025 kita akan masuk ke bonus demografi. Kita tidak ingin angkatan kerja kita 10 tahun mendatang langsung orang yang kena AIDS. Sekarang dia HIV. Nanti dia begitu 2025, jadi kekuatan kita habis. Jadi Bapak Ibu dan belakang keluar ini saya harap harus ingat, kita sedang menyiapkan generasi bangsa kita menyongsong bonus demografi. Dan ini tidak ada toleransi.
Mau orang mau sok agama, mau sok suci, tanya sama dia, kamu pernah berdosa nggak? Jadi jawab baik-baik dulu. Kita bukan mau membinasakan orang yang sudah terjangkit HIV atau terkena kasus seperti itu, tapi bagaimana mau meyakinkan dia bertobat bukan urusan kita. Nabi Muhammad aja dibilangin Tuhan, hidayah milikku, Muhammad bukan milikmu, kira-kira gitu dong. Sampai pamannya nangis-nangis juga tetap gak dapat hidayah. Nah kalau bertobat bukan urusan kita. Tapi bagaimana menjaga orang yang tidak mau bertobat atau sudah bertobat lebih baik tidak menular ke orang lain. Jangan sampai orang yang tidak mengerti karena dia hilaf, tidak di jalan kebenaran firman Tuhan, lalu dia seks bebas, sesama sejenis, main narkoba, terkena. Nah ini tugas kita. Ya saya harap Bapak from daerah Kerwir, saya tidak tahu Bapak sepaham dengan saya atau tidak. Saya memang ngomongnya terlalu kasar, tapi saya ngomong ini apa adanya. Ini adalah fakta yang tidak perlu kita tutup-tutupin. Nah kita harus berani mengatakan ini ya, ini tidak, ini sesuatu yang jelas. Nah dengan cara seperti ini saya yakin Rakerda kita ini makin lama makin baik. Ini bukan Rakerda saya di sini yang kedua kali Bu ya. Nah, tapi saya tidak mau ini adalah yang pertama kali diulang 2 kali. Paham bedanya kan? Kalau ini yang tahun kedua kita lebih baik. Evaluasi kesalahan kita, kekurangan kita, tahun ketiga lebih baik. Saya tidak mau selalu tahun pertama diulang 2 kali, diulang 3 kali. Hanya habiskan anggaran saja, hanya buat capek saja. Ya, saya juga mohon maaf tidak bisa ke puncak ya, untuk harusnya buka di sana. Karena saya bilang Senin pasti saya dipanggil Pak Jokowi untuk ya briefing, tukar pikiran dulu, pengarahan, baru kita rapin. Saya kira itu dari saya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat kerja daerah KPA Provinsi DKI Jakarta dan Rakerwir KPAK Provinsi DKI Jakarta 2014 secara resmi saya buka. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tepat